Jadi kemarin waktu saya datang ada Pak RW-nya yang sama bilang sebagian warga sudah akhirnya melihat ini, dan ini harus kita tangkap dan gerak cepat. Iya, pemirsa, naturalisasi sungai disebut oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai salah satu strategi untuk mengatasi banjir yang melanda DKI Jakarta. Seperti apa? Untuk sore hari ini saya akan membahasnya dengan tim dari Andi Sandi. Mas Angga Wira, apa kabar? Baik, Mbak. Dan pengamat tata kota, Pak Yayat. Ya. Selamat sore. Iya, selamat sore, Mbak. Sebelum ke Pak Yayat, saya ke Mas Angga dulu. Sebenarnya seperti apa sih konsep naturalisasi ini? Ya tentunya disampaikan, ditayangkan memang kan konsepnya normalisasi dan naturalisasi. Memang istilah naturalisasi di Pak Yayat yang bisa menjelaskannya. Artinya memang mengembalikan fungsi sungai tentunya dengan ke arah yang lebih baik lagi. Kalau naturalisasi kan intinya memperbaiki aliran dan tentunya dengan penggunaan infrastruktur ya. Tapi sekali lagi memang persoalan banjir di DKI ini kan menjadi persoalan yang klasik ya dari tahun ke tahun. Nah tentunya perlu pendekatan dan pembenahan yang komprehensif karena apapun itu ya rumah warga ini mungkin di Kampung Melayu situ kan memang adanya di bawah, sungai gitu. Walaupun bagaimanapun ya tentunya ini harus ada pendekatan yang holistik, tidak bisa separuh-paruh, tidak hanya seperti menyelesaikannya ini sepotong-sepotong. Nah, artinya kalau mau tetap di perumahan itu tetap berada di situ ya harus dicari cara bagaimana ketika musim penghujan itu untuk mengeluarkan air cepat dari bawah situ harus ada strategi dan teknologinya. Oke, sebentar. Artinya fokus dari konsep naturalisasi ini memperbaiki sungainya, aliran sungainya, fungsi sungainya, tanpa menggusur perumahan yang ada di sekitarnya. Apakah mungkin? Ya, tentunya tadi yang disampaikan oleh Bang Sandi, tentunya keinginan dari Pemprov DKI kan melakukan mediasi dengan warga yang memang tinggal di dekat aliran sungai tersebut. Nah tentunya proses mediasi kan juga tidak bisa berlangsung cepat juga kan. Nah tentunya mungkin ada jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Tapi saya yakini Mas Anies dan Bang Sandi sudah punya pola pendekatan tersebut dan harapan kita mungkin di 2-3 tahun ke depan pemerintahan Anies Sandi persoalan ini bisa terselesaikan dengan bertahap ya, karena juga tidak bisa membalikan telapak tangan langsung bisa beres semuanya. Tapi kalau kita lihat secara objektif saat sekarang ini ya tingkat titik-titik banjir juga sudah mulai mereda, sudah tidak sebanyak dulu dan tentunya percepatan penyelesaian juga saya rasa juga sudah cukup terkoordinasi dengan baik. Pak Yayat Supriyatna, dari konsep yang sudah dikemukakan oleh Mas Angga, pendapat Anda? Jadi gini, kalau menurut alur kebijakan penanganan banjir itu dua, struktur dan non-struktur. Struktur itu ya tadi penanganan secara fisik, normalisasi, membuat waduk, membuat tanggul, dan membuat semua upaya lapor dan sebagainya. Lebih banyak pada orientasinya fisiknya. Ada non-strukturnya. Saya nggak tahu apakah non-strukturnya ini dalam konteks naturalisasi yang terjemahkan untuk mengembalikan fungsi daerah aliran sungai tersebut. Nah, sekarang kita tanyakan pendekatan naturalisasi yang bagaimana sebetulnya? Karena di dalam penataan sungai itu, kalau mengacu kepada PP Sungai yang mengatur tentang bagaimana pengelolaan wilayah bantaran sungai itu ada ketentuan yang mengatakan kalau sungai itu dalamnya lebih dari 3 meter dan bertanggul, ada tanggulnya, itu bebas 3 meter. Tidak boleh ada bangunan sama sekali. Nah, model di Kampung Pulo itu konsep yang dalam konteks yang mengacu kepada PP Sungai. Bertanggul, kirim. Tapi jika sungai itu tidak ada tanggulnya, maka bentang lebar itu 10-20 meter. Baik. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Mengikuti aturan yang sekarang ada atau mengikuti kaidah sejarah dari pemanfaatan bantaran sungai dari masa lalu. Kadang-kadang kan aturan dibuat belakangan. Nah, aturan dibuat dalam belakangan karena pendekatan teknis dianggap sebagai pendekatan yang pragmatis untuk mengatasi persoalan kerusakan sepanjang bantaran sungai. Nah, apa yang terjadi dengan sungai-sungai di Jakarta? Satu,
kondisinya sudah tidak normal, maka dinormalkan kembali. Normalnya tuh misalnya bentangnya hampir 50 meter bertanggul. Nah, ini diupayakan apa? Untuk bisa menampung volume air yang lebih besar dengan kerusakan yang terjadi di hulu. Kasus kemarin itu menunjukkan betapa tingginya curah hujan ekstrem itu di atas 152 sampai 60 dan terbukti tanggul yang dibuat di Kampung Pulo pun terlewati sama airnya. Baik. Nah, jadi ini menunjukkan makin parah di hulu itu, normalisasi kalau tidak menyelesaikan semua akan membuat air melimpah. Jadi penanganan-penanganan yang terjadi sekarang itu harus terintegrasi. Kalau hanya sekedar memindahkan penduduk, itu kan juga harus terkait dengan kebijakan gubernurnya. Contoh begini, kalau di dalam RPJMD Pak Basuki sebelumnya, itu sudah tegas menyatakan akan membangun 50.000 unit rumah susun sebagai kerangka kebijakan 5 tahun ke depan. Untuk siapa 50.000 unit rumah susun itu? Untuk yang di bantaran sungai. Artinya dia mengatakan no choice, pindah rumah susun. Nah, walaupun ada persoalan dampak sosialnya, ketika yang dipindahkan tidak mampu membayar iuran. Baik. Sampai 33 miliar. Nah, yang menjadi catatan penting buat kita ini, pola apa yang akan diambil oleh Pak Anies dan Pak Sandi kalau pilihannya tegas atau berdasarkan dialog. Ini penting loh, karena bagaimanapun 50.000 unit dulu, tegas 50.000 rumah susun. Ada kerohiman, sematu waktu itu tidak ada kerohiman. Wah, ini lebih ramai lagi kan? Oke. Tapi ada bersikap. Nah, sekarang pertanyaannya, proses dialog ini harus juga ditentukan pada sikap. Sikap gubernur, mengikuti sikap gubernur atau mengikuti maunya masyarakat. Oke, Nah, pola apa yang akan diambil? Kita lanjutkan perbincangan Ya. usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang kembali saat lagi. Pemirsa, banjir masih mengenangi kawasan langganan banjir di Jakarta, salah satunya di Pangadegan, Jakarta Selatan. Dan untuk mengetahui kondisi saat ini di lokasi, sudah ada Priscila Puspa langsung dari lokasi. Silahkan, Priscila. Ya, Ayu dan juga pemirsa, saat ini saya berada di Jalan Bangka 2, Kecamatan Pela, Mampang, di mana saat ini kondisi hujan rintik-rintik dan seperti yang terlihat di layar kaca bahwa rumah pada penduduk yang langsung berdekatan atau langsung berseberangan dengan sungai atau Kali Krukut yang terlihat bahwa saat ini Kali Krukut sudah hampir penuh dan memang jika terjadi hujan deras walau sebentar, maka air luapan dari Kali Krukut ini akan membanjiri rumah penduduk yang langsung ada di depannya sekitar cuma 1 meter dari Kali Krukut. Dan kami informasikan pemirsa bahwa terjadi kemarin 7 Februari pada Rabu malam di mana wilayah dari Kecamatan Pela Mampang ini mengalami banjir setinggi 50 hingga 100 cm. Dan juga kami informasikan bahwa dengan terjadinya banjir semalam, masyarakat masih bertahan di tempatnya atau tempat tinggalnya dan hanya mengevakuasi barang-barang karena memang banjir akan terjadi jika hujan deras sekali. Dan juga dengan terjadinya bencana banjir yang melanda beberapa wilayah ibu kota Jakarta menyadarkan kembali bahwa Indonesia memiliki 2 musim sehingga perlu dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melanjutkan kembali program normalisasi sungai supaya tidak terjadi banjir dari kiriman Bogor dan juga dengan cuaca ekstrim. Kami informasikan memang berdasarkan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika akan melanda cuaca ekstrim melanda dari Februari hingga Maret sehingga masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan siap. Demikian yang dapat kami sampaikan langsung dari Kecamatan Pela Mampang. Kembali ke studio, Ayu. Priscila Puspa, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan Mas Angga ini. Yang menarik adalah tidak menggusur. Normalisasi sungai tanpa menggusur. Dan tadi juga di tayangan sudah dikatakan sudah ada dialog dan warga kekeh tidak mau digusur. Ini nantinya seperti apa? Iya, pendekatan ini kan tidak bisa juga satu sektor aja ya. Pendekatannya juga harus komprehensif tadi disampaikan oleh Pak Yayat. Dan saya pikir juga tentunya di awal harus ada proses dialog. Tapi proses dialog itu sampai sejauh mana kan ini kan kita lihat, bisa kita lihat fasenya. Tapi yang saya lihat sih dari kemarin kita pembahasan di internal yang betul juga saya ikutin, memang ada fase-fasenya selama 5 tahun ini. Dan tentunya juga ya harus menyiapkan pemukiman pengganti juga karena memang sebagian ya kalau bicara secara realistis ya memang harus ditata gitu. Oke.
Ya mungkin dari 100% mungkin sekitar 50 sampai 60% memang harus benar-benar dibuat suatu ini baru maksudnya. Mungkin secara tata kelola, tapi saya lihat secara realistis sebagai Jadi kalau saya mengatakan begini, pilihan pindah ke rumah susun, sewa. Ini ada implikasi belajar dari masa lalu, kemampuan membayar sewa. Karena dalam praktek yang kemarin, merelokasinya berhasil. Mengapa relokasi dengan revitalisasi? Kalau relokasi itu, kalau tanahnya bukan tanah mereka, itu pilihannya harus pindah. Karena tidak boleh membangun di atas tanah bukan milik. Belajar dari rumah rumah kampung deretnya Pak Jokowi, ketika membangun di tanah negara nggak boleh. Tapi kalau itu tanah milik mereka, boleh revitalisasi. Karena itu sah milik mereka. Nah sekarang pilihan, petakan dulu dong sepanjang sungai itu. Status tanahnya punya mereka atau bukan? Itu harus jelas, walaupun ada bukti-bukti harus dibuktikan. Kalau misal harus relokasi, pindah ke rumah susun, pertanyaannya bagaimana nanti di rumah susun? Karena fakta menunjukkan, penelitian dilakukan oleh mahasiswa saya dikatakan, rata-rata begitu pindah rumah susun, pendapatan mereka makin kecil. Karena apa? Harus bayar transport karena jauh. Kedua, listriknya, bayar sewa, bayar air, bayar lain, itu turun. Nah ketika turun, apa yang terjadi? Tunggakan pertama yang mereka lakukan adalah tidak membayar sewa rumah. Sebentar, tadi Pak Yayat mengatakan soal aturan pemukiman harus jarak berapa meter dari sungai. Tapi ketika butuh waktu yang lebih lama lagi, sekarang bagaimana? pertanyaan gini, tadi mengatakan Pak Gubernur harus tegas, mengikuti maunya warga atau mengikuti kebijakan Pemda. Pemda pun harus tegas. Apa kebijakan harus dilakukan? Kalau yang dulu katakan pindah, no choice. Karena itu cara satunya. Karena apa dia mengatakan pindah harus itu? Karena sudah ada komitmen pemerintah pusat untuk membantu upaya normalisasi. Yang terjadi sekarang Sungai Ciliwung. Punya yuk kewenangan siapa? Pemerintah pusat. Tanahnya, kiri kanannya tanggung jawab Pemda. Selama Pemda tidak menyelesaikan, maka persoalan penanganannya tidak pernah selesaikan. Jadi kan pertanyaannya, sampai kapan keputusan ini akan diambil? Apakah melanjutkan normalisasi atau menunggu proses negosiasi? Berapa lama negosiasi? Butuh. Selama pemerintah tidak punya konsep, selama itu pemerintah akan kalah. Jadi dalam hal ini yang menjadi penting adalah konsepnya dari pemerintah jelas. Dan pemerintah memberikan ruang. Kalau revitalisasi dilakukan di tempat itu, apa pilihannya? Ditata, memindahkan sementara gratis atau ditanggung oleh pemerintah. Itu juga tanya, di mana tempatnya? Kalau mau revitalisasi bersama-sama berarti harus ada konsep berapa luas, berapa jumlah rumahnya. Nah, di sini tantangan paling besar. Konsepnya bagaimana? Karena kita pernah belajar dari Bukit Duri, ketika warga meminta hanya 17 meter lah, jangan dihabiskan, bentangnya hanya 17 meter. Nggak bisa, karena sungai harus 50 meter. Itulah menjadi persoalan, ketentuan aturan berhadapan dengan harapan masyarakat yang kadang tidak klop. Sebenarnya konsep dari Pak Anies Sandi ini seperti apa, Mas Angga? Iya, tentunya seperti juga disampaikan dalam beberapa cuplikan tadi ya. Ya pendekatannya tentunya harus juga komprehensif, tidak mengakomodir kepentingan warga juga. Ya kan. Tapi kan juga tentunya kan ada batasannya terkait juga soal regulasi. Dan yang terpenting ya nggak bisa juga trial error ya. Jadi benar-benar harus dipikirkan semua dampak yang akan terjadi. Tapi sekali lagi ya ini supaya persoalan ini tidak terjadi berulang-ulang setiap tahun persoalan seperti ini. Mungkin Pak Yayat juga bosan ya setiap tahun diskusinya ini terus. Ini harus ada aksi dan ya JEK-TV mengawal lah sampai tahun depan dan lain sebagainya sehingga fase-fasenya bisa kelihatan. Kalau saya lihat sih progresnya sudah ada, misalnya seperti Banjir Kanal Timur, Banjir Kanal Barat ini kan sebenarnya udah cukup oke nih. Hanya tinggalkan yang jadi problem selama ini yang ada di bawahnya nih. Ada di bawah sungai kan, ini kan perlu pendekatan khusus. Baik, kita tunggu bagaimana nanti kelanjutan dari penanganan banjir Jakarta. Terima kasih Pak Yayat, Mas Angga. Terima kasih. Selamat sore. Dan pemirsa, jelang Imlek, pembuat dodol Cina dan kue keranjang banjir pesanan. Informasinya usai jeda.